Jadi gini ceritanya, gak cuman gunung doang bro, sis, yang berhantu di Indonesia, tapi juga lautannya. Jadi ada satu misteri nih yang terkenal banget di seluruh dunia yang berasal dari lautan Indonesia. Nah, kisah ini berupa kapal berhantu yang ditemukan dalam kondisi aneh. Saking anehnya ya, kapal ini itu masih menjadi misteri yang tidak terpecahkan di dunia sampai sekarang. Kalau lo sekiranya penasaran dengan misteri ini, langsung aja share video ini ke temen lo yang sekiranya halal banget. Tapi kalau diajakin mabok, ya hayu. Nama gue Ewing dan ini adalah kisah misterius dari kapal SS Orang Medan. Kisah misterius kapal SS Orang Medan ini berawal pada Juni tahun 1947. Pada siang tanggal segitu terdapat sebuah pesan radio yang isinya adalah pesan SOS. Buat yang belum tahu ya, pesan SOS itu adalah pesan yang berisi permintaan bantuan yang darurat banget. Yang bisa jadi orang yang mengirim pesan SOS ini itu berada dalam situasi hidup dan mati. Nah, pesan ini didengar oleh kapal-kapal yang berlayar di sekitaran Selat Malaka. Selat Malaka, buat yang belum tahu ya, itu adalah daerah lautan yang berada di antara Malaysia dan juga Sumatera. Kebetulan ada nih satu kapal laut asal Amerika yang sedang berada di Selat Malaka. Kapal ini bernama kapal Silver Star. Kapten dari kapal Silver Star ini itu akhirnya mengambil radionya dan mencoba mendengar sekiranya apa sih isi dari pesan SOS ini. Pesan SOS-nya itu kurang lebih seperti ini ya. SOS dari kapal Orang Medan, kami mengapung. Semua perwira termasuk kapten meninggal. Mereka terbaring di ruang peta dan jembatan kapal. Mungkin kini seluruh kru telah meninggal. Di bagian akhir dari pesan SOS itu, orangnya itu sempat ngomong tapi dengan suara yang kurang jelas dan nggak tahu maksudnya apa. Tapi menurut info yang gue dapat, kata-kata terakhir dari pesan SOS ini adalah "Aku mati". Begitu kapten kapal Silver Star mendengar pesan SOS ini, dia memerintahkan awak kapalnya untuk mengubah haluan menuju ke kapal SS Orang Medan. Di perjalanan, kapten kapal ini juga berusaha nih untuk membalas pesan SOS-nya, tapi tidak ada nih balasan sama sekali. Ya udah deh, si kapten kapal itu kayak, "Ayo cepetan, kita percepat laju kapal menuju kapal SS Orang Medan". Selang beberapa lama, kelihatan deh tuh kapal SS Orang Medan terombang-ambing di atas laut, diam, datar, dan tidak ada pergerakan sama sekali. Si kapten kapal Silver Star itu akhirnya pelan-pelan tuh memepetkan kapalnya ke kapal SS Orang Medan. Begitu akhirnya udah mendekat ya, si kapten kapal itu notice bahwa tidak ada suara mesin yang keluar dari kapal SS Orang Medan. Si kapten berpikiran, mungkin kapal SS Orang Medan ini rusak sehingga mesinnya tidak menyala dan sehingga juga tidak bisa berlayar. Tapi di satu sisi juga ya, si kapten ini notice tidak ada awak kapal dari SS Orang Medan yang menyambut dia. Logikanya begini ya, kalau SS Orang Medan ini mengirimkan pesan SOS, mereka itu pasti kayak menunggu banget nih bantuan itu. Sekiranya kalau bantuan datang, pasti dong ada gitu kayak 1 atau 2 orang kru gitu yang menyambut lah bala bantuan yang datang. Tapi si kapten kapal Silver Star itu tidak melihat tuh 1 orang pun ya di dek kapal SS Orang Medan yang menyambut dia. Di sini kapten udah berasa firasat aneh nih. Si kapten akhirnya tuh kayak bener-bener tuh memepetkan ya kapal Silver Star ke kapal SS Orang Medan. Dan begitu udah mepet, dia memerintahkan beberapa kru untuk berlabuh, untuk masuk ke dalam kapal SS Orang Medan.
Begitu awak kapal udah masuk ya ke dalam ke deck dari kapal SS Orang Medan, mereka semua pada berusaha menahan ngeri dan juga menahan muntah. Yang mereka lihat adalah ya di decknya itu banyak banget jenazah kru SS Orang Medan bertebaran telentang di dek kapal. Dan yang paling aneh adalah kondisi dari jenazah ini itu tidak biasa. Menurut kesaksian awak kapal Silver Star ini ya yang berlabuh, jenazah yang mereka temukan di dek kapal SS Orang Medan itu terbaring dengan mulut menganga dan mata itu terbuka lebar. Kulit mereka itu terlihat sangat pucat, tapi tidak ada satu luka di badannya. Awak kapal Silver Star itu menyebut ya sekilas kalau penyebab kematian dari jenazah-jenazah ini adalah dikagetin sampai mati. Mereka bilang begini karena jenazah-jenazahnya ini itu udah ya langsung kelihatan lah bahwa jenazahnya ini itu kelihatan seperti orang yang kaget. Awak kapal itu juga notice kalau beberapa jenazahnya itu kayak apa ya bahasanya? Kayak beginilah. Kayak lagi berusaha untuk melindungi dirinya dari sesuatu. Nah, ketika si awak kapal itu berusaha untuk memegang ya, untuk menyentuh jenazahnya ini, testimoninya mereka adalah jenazahnya itu dingin dan kaku. Saking kakunya ya, kaki dan tangannya ini itu kayak tidak bisa diluruskan. Nah, ini sedikit info dulu ya. Ketika seorang baru saja meninggal, itu tubuhnya akan mengalami sebuah proses yang bernama rigor mortis. Rigor mortis ini adalah proses di mana tubuh itu mulai menjadi kaku secara natural. Nah, rigor mortis itu ada beberapa tahapannya tuh. Tahapan di mana tubuh seseorang mulai dingin dan kaku itu adalah sekitar 6-36 jam setelah kematian. Oke, balik lagi nih ya ke cerita awak kapal Silver Star. Pas dia megang jenazah dari awak kapal SS Orang Medan ini ya, itu kan dingin dan kaku. Yang artinya jenazah-jenazah ini itu udah meninggal kurang lebih sekitar 6-36 jam yang lalu. Si awak kapal ini berpikiran, ini masih fresh nih. Ya, sekiranya apapun yang menyebabkan awak kapal SS Orang Medan ini meninggal, apapun penyebabnya, itu mungkin masih ada di kapal SS Orang Medan. Awak kapal Silver Star itu akhirnya kayak bersikap siaga nih. Takutnya si penjahatnya itu ada di dalam kapal SS Orang Medan. Udah siaga, udah nyiapin senjata, mereka akhirnya tuh menjelajahin kapal SS Orang Medan. Sampailah mereka ke ruang yang bernama ruang komunikasi. Dan apa yang mereka lihat itu ngebuat mereka makin aneh lagi. Di sana tergeletak tuh awak kapal yang sudah tidak bernyawa. Si awak kapal ini itu kayak duduk di lantai gitu sambil juga megangin alat radio. Nah, awak kapal Silver Star itu percaya bahwa mungkin jenazah yang lagi duduk sambil megang radio itu adalah orang yang menyebarkan pesan SOS di Selat Malaka ini. Awak kapal Silver Star itu langsung tuh memeriksa jenazah ini dan ternyata jenazahnya ini dingin dan kaku. Begitu mereka mau mengutarakan keanehannya ya, tiba-tiba salah satu awak kapal Silver Star itu kayak berteriak, kebakaran, kebakaran. Ya udah deh, mereka semua balik lagi tuh ke deck ya, ke bagian deck, bagian luar dari kapal SS Orang Medan. Dan ternyata di lambung kapal SS Orang Medan itu udah ada banyak asap hitam. Dan secara insting ya, langsung si awak kapal Silver Star ini yang lagi di deck itu balik lagi ke kapal Silver Star.
Si kapten yang stay di kapal Silver Star ini langsung memerintahkan awak kapalnya untuk menjauhi kapal SS Orang Medan. Ya udah tuh, pisah nih sekarang kapalnya. Pas mereka berjalan menjauh, tiba-tiba muncul ledakan dari kapal SS Orang Medan. Si Kapten Silver Star itu langsung tuh ngegas kapalnya, ya bener-bener menjauh, sambil di belakangnya itu ada ledakan dari kapal SS Orang Medan. Jadi ledakannya nggak cuma sekali, tapi kayak meledak sekali gede, terus juga meledak lagi, meledak lagi, meledak lagi. Di sini terlihat jelas kapal SS Orang Medan itu kayak meledak, terbelah dua, dan ujung-ujungnya tenggelam, menghilang ke dalam laut. Seluruh awak dan juga kapten kapal Silver Star itu kayak terdiam, terus merasa aneh dengan peristiwa yang cukup singkat di dalam kapal SS Orang Medan ini. Dari sinilah kisah mengenai kapal SS Orang Medan ini itu kemudian menyebar dari mulut ke mulut. Kapten dan juga awak kapal Silver Star ini kayak membagikan pengalamannya ya kepada seluruh orang yang mereka baru temuin ketika berlabuh. Misalnya kayak berlabuh di Jawa, mereka cerita tentang kapal Orang Medan. Berlabuh di Singapura, cerita. Berlabuh di Malaysia, cerita. Di satu sisi, banyak orang yang tidak percaya dengan cerita dari Kapten Silver Star karena mereka tidak membawa bukti mengenai keberadaan, ya, mengenai kebenaran tentang kapal SS Orang Medan. Di satu sisi lain, banyak juga yang percaya terhadap cerita dari kapten kapal Silver Star mengenai kapal SS Orang Medan, ya. Karena banyak juga nih orang yang mendengar pesan SOS dari kapal SS Orang Medan. Nah, pada dasarnya kesaksian mengenai kapal SS Orang Medan itu hanya sampai segitu, ya. Walaupun begitu, ceritanya masih berlanjut karena masih banyak nih misterinya. Misteri yang pertama disebutkan kalau suhu di kapal SS Orang Medan ini terbilang sangat dingin, dan dinginnya itu tidak masuk akal. Jadi, kita rewind lagi ya. Jadi, pas awak kapal Silver Star itu berlabuh ke dek kapal SS Orang Medan, mereka merasakan hawa yang sangat dingin. Padahal pas mereka lagi di kapal Silver Star, itu suhunya ya suhu ruangan, suhu biasa aja, tidak dingin dan juga tidak panas. Selain itu juga ada satu keanehan lagi nih ya. Salah satu dari awak kapal Silver Star itu melihat tungku api yang masih menyala di dek kapal. Awak kapal Silver Star itu merasa aneh karena ya mereka ini berlabuh di siang hari, jadi keadaan masih terang. So, ngapain ngebuat tungku api di siang hari untuk pencahayaan kalau cahaya matahari itu masih terang? Kalaupun tungku api ini itu dibuat untuk menghangatkan badan karena dingin, well, sumber dinginnya itu dari mana? Lalu ini tungku api loh. Bisa jadi tungku api ini itu baru aja dibuat oleh seseorang, tapi siapa yang membuat? Lalu yang terakhir adalah kalau sekiranya kapal SS Orang Medan ini dalam keadaan urgent, dalam keadaan diserang, ada gitu yang sempat bikin tungku api. Lalu misteri yang kedua adalah ternyata kapal SS Orang Medan itu tidak tercatat di semua catatan maritim. Bahkan tidak ada nama SS Orang Medan di daftar Lloyd's Shipping Register. Lloyd's Shipping Register itu berisi seluruh nama kapal yang sudah terverifikasi dan memiliki catatan perlayaran. Dilansir dari mentalfloss.com, penulis Win Brooks menyebutkan diduga kalau kapal SS Orang Medan itu kapal yang berusia 40 tahun. Kemudian juga kapal ini itu bisa memuat banyak kargo, sampai kargonya itu mencapai 5.000 ton. Ditambah lagi satu detail yang menyebutkan kalau awak kapal yang sebesar SS Orang Medan itu biasanya membutuhkan sekitar 23 orang. Nah, dengan kondisi kapal yang seperti ini, ya seharusnya kapal SS Orang Medan itu tercatat resmi di catatan internasional maritim. Tapi ini sama sekali nggak ada catatannya. Seakan-akan kayak kapal SS Orang Medan itu adalah kapal ilegal atau kapal gaib. Lalu misteri yang ketiga adalah dari temuan awak kapal Silver Star nih.
Beberapa sumber menuliskan kalau ada tuh satu skoci yang hilang. Kapal skoci itu adalah kapal kecil yang biasanya ditempel di pinggir kapal yang gunanya adalah untuk menyelamatkan awak kapal kalau sekiranya kapal gedenya itu bermasalah. Nah, diduga ada beberapa awak kapal dari SS Orang Medan itu kabur menggunakan kapal skoci. Walaupun begitu, ketika kapal Silver Star tadi nyamperin kapal Orang Medan, mereka tidak menemukan skoci kapal lagi terapung gitu di laut. Nggak ada. Selain 3 misteri yang menyelimuti kapal SS Orang Medan, ada juga nih sekiranya 3 teori mengenai apa yang sebenarnya terjadi di kapal Orang Medan. Teori pertama yang paling populer dan paling banyak diterima adalah adanya gas beracun di kapal SS Orang Medan. Seorang peneliti nih yang bernama Vincent H. Gadis menyebutkan kalau kapal SS Orang Medan ini ngebawa semacam muatan gas beracun, halusinogen, dan juga mudah terbakar. Entah karena apa, muatannya ini bocor dan membuat para awak kapal itu menjadi halu dan juga meninggal. Begitu ada sumber api, langsung deh gas ini menyambar dan menyebabkan kapal Orang Medan itu meledak. Tapi ada beberapa yang kurang setuju. Alasannya kalau emang ada reaksi dari gas beracun dan semburan api, seharusnya kapalnya itu meledak dengan cepat. Jadi tidak mungkin tuh ada kesempatan buat awak kapal SS Orang Medan untuk mengirimkan sinyal SOS. Lalu teori yang kedua ini masih nih berhubungan dengan teori pertama nih ya. Diduga dan dipercaya kalau kapal SS Orang Medan ini ngebawa semacam zat kimia yang berbahaya yang tergolong sebagai senjata biochemical. Seorang peneliti yang bernama Profesor Theodor Sierdorfer dari Essen, Jerman mengutip nih isi dari satu buklet ya. Buklet ini berjudul Das Tochschiff. Wah, susah lah bahasa Jerman. Pokoknya inilah judulnya ya. Yang artinya ya kalau di bahasa Indonesiain itu adalah kapal kematian di Laut Selatan. Dari temuan buklet ini ya, ada hipotesis bahwa SS Orang Medan mungkin ikut andil dalam penyelundupan senjata biochemical. Zat biochemicalnya ini ya dibawa dalam suatu kontainer dan kemudian dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan kapal. Nah, mungkin aja kontainernya itu bocor dan membuat biochemicalnya itu terlepas ke udara dan terhirup oleh awak kapal. Alhasil banyak awak kapal yang meninggal akibat tidak tertolong. Teori ini juga sedikit menjawab misteri kenapa SS Orang Medan itu tidak terdaftar. SS Orang Medan ini kan tidak terdaftar dalam daftar maritim lah, daftar kapal internasional ya. Karena bisa jadi kapal SS Orang Medan ini itu ilegal dan sengaja dibuat tidak didaftar karena dia membawa zat ilegal. Walaupun begitu, banyak juga yang membantah teori ini karena kalaupun ada zat senjata biochemical terlepas di udara di sekitaran kapal SS Orang Medan, seharusnya awak kapal Silver Star yang masuk ke dalam kapal Orang Medan itu bernasib sama dong. Tapi awak kapal Silver Star ini itu tidak mengalami kejadian halu ataupun juga meninggal. Mereka berhasil kabur. Lalu teori ketiga nih ya, teori yang menurut gua paling kontroversial, yang paling agak jauh adalah disebutkan ada sebuah unit khusus ya yang bernama Unit 731 asal Jepang. Unit ini dirancang untuk membuat senjata kimia dan senjata biologis paling berbahaya di dunia. Tujuan dari Unit 731 adalah mensabotase kapal perang musuh. Ada yang percaya nih kalau mungkin aja nih ya awak kapal SS Orang Medan ini adalah semacam kelinci percobaan dari Unit 731. Di satu sisi lain masih ada nih teori berkeliaran mengenai penyebab kapal SS Orang Medan. Ya, salah satu atau duanya adalah alien atau enggak UFO. Cuman menurut gua ini sengaja nggak gua masukin karena ya kalau dikit-dikit alien dikit-dikit UFO mah susah juga ya.
ada juga nih yang berpendapat kalau cerita mengenai kapal SS Orang Medan itu cuma sekedar semacam apa ya, kisah buatan ya, untuk dibuat untuk menakut-nakuti kapal yang berlayar di Selat Malaka. Karena pada dasarnya Selat Malaka itu adalah wilayah strategis nih. Kalau sekiranya mau menuju Australia atau mau menuju ke Cina atau menuju ke India, banyak kapal yang melewati Selat Malaka. Maka dari itu dibuatlah semacam kisah mengerikan di Selat Malaka supaya orang-orang atau kapal-kapal di Selat Malaka itu menjadi takut. Nah, menurut lo gimana nih mengenai kapal Orang Medan? Ini kapal yang berasal dari Indonesia yang berhasil ngebuat misteri yang tidak terpecahkan sampai sekarang di dunia ini. Sekiranya kalau lo punya teori mengenai kapal Orang Medan, langsung aja deh tulis di kolom komentar. Terus juga kalau lo sekiranya menemukan emoji rahasia di dalam video ini, langsung aja tulis di kolom komentar sekiranya apa emojinya dan juga berapa detiknya. Nanti akan gua pin dan juga gua pamerin nih di kayak gini nih di video selanjutnya. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa untuk like, tweet, share, dan subscribe channel Ewing HD, karena setiap minggunya gue akan upload sekitar 2 atau 3 video baru. Maka dari itu, subscribe dan nyalain notifikasinya. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di misteri selanjutnya. Good night.